Kita berjumpa lagi di Interogasi Fadli. Jadi kali ini saya akan menginterogasi ya dalam tanda kutip Pak. Siap. Menginterogasi Pak Christopher ya panggilannya ya. Christopher boleh, Hansen boleh. Biasanya dipanggil apa? Christopher. Kalau Iya. nama resminya Christopher. Iya. Jadi sekarang saya dengan Pak Christopher ini owner dari Botanica Garden yang ada di Bojong, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana ceritanya kok bisa tiba-tiba bikin bikin Botanica Garden, latar belakangnya apa ya kan, ini menarik, sesuatu yang perlu kita kupas. Jadi harapannya adalah bisa menimbulkan semangat untuk kita semua memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Oke, Pak Christopher, gimana kabarnya? Baik Pak, baik. Saya panggil Mas aja ya. Boleh Mas Fadli. Ya, jadi ini Mas Christopher ini sebenarnya backgroundnya adalah bukan di bidang tanaman, Pak ya. Bukan. Jadi gimana ceritanya, Pak? Saya Coba ini diceritakan. sebenarnya kalau kita runut ke belakang ya, saya dulu sekolahnya itu di bidang keuangan. Keuangan. Oke. Saya Ya. sekolahnya di bidang keuangan. Dari situ saya lulus, saya bantu ayah saya. Oke. Ayah saya waktu itu di bidang pertambangan galian C. Oke, siap. Setelah itu saya berwira swasta. Ya. Saya memberanikan diri. Saya bekerja di bidang genset, Pak. Genset. Genset, Jadi basicnya adalah pertama kali terjun di bidang genset. Jual beli atau sewa atau bagaimana? Dua-duanya ada kita. Dua-duanya jual beli, ada. Dan masih sewa. jalan? Dan sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah masih jalan usaha genset, jual beli maupun persewaan. Jadi kalau butuh ya selain ada Botanica Garden juga genset juga masih bisa mensuplai. Itu kapasitasnya besar-besar, Pak. Iya, kita main yang kapasitas industri untuk mulai dari 20 kafe atas. Sudah se-Indonesia atau Jabodetabek saja atau bagaimana? Kalau untuk sewanya kita hanya Jabodetabek, tapi kalau Oke. penjualannya kita sudah merambah ke semua provinsi di Indonesia. Oke, jadi basicnya adalah usaha sewa dan jual beli genset. Nah ini gimana ceritanya kok tiba-tiba jadi melihara tanaman, melihara lobster dan lain sebagainya? Jadi ini ada hikmahnya juga sih Pak dari corona, dari pandemi ini. Oke. Ya, jadi, Yang awal-awal ya? ya, jadi awal-awal tuh pertama kali kan ada PSBB selama 3 bulan itu. Yes, 2020 ya? Betul. Oke. Itu PSBB 3 bulan itu kita nggak bisa kerja, kita karena memang harus WFH, dan waktu itu secara otomatis itu industri kami itu sempat vakum lah. Oke. Bilang vakum kenapa? Karena industri pembangunan kan sempat stop selama Iya betul selama PSBB betul. itu Iya. ya. Iya. Nah disitulah mulai Iseng. bukan iseng Bukan ya, iseng, mulai oke. pikir putar otak gimana caranya Oke. saya bisa survive pandemi ini. Karena mau gimana pun saya nggak bisa bekerja, bisnis tidak bisa jalan, tapi kan yang namanya beban Dapur harus tetap ngebul ya? dapur harus ngebul, beban gaji tetap jalan terus gitu kan. Dan yang namanya pendanaan itu kan tetap harus dibayar terus setiap bulannya. Betul. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah survive. Betul. Artinya apa? Kita bertahan hidup, menyikapi suatu hal kejadian yang memang kan kita dibekali kemampuan untuk beradaptasi ya terhadap perubahan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Kira-kira hal pertama apa yang perlu dilihat gitu? Saya sih waktu itu sih pemikirannya simpel aja ya Pak. Oke. Bagaimana saya bisa survive menggunakan resources yang sudah ada. Oke. Resources yang sudah ada. Oke. Betul. Apa ide bisnis apa yang bisa saya Kerjakan, kerjakan ya, itu tanpa saya harus keluar Spending investasi. gede lagi ya. Betul, karena kan kita kembali tadi ke asas gimana kita bisa survive Oke. Memanfaatkan. memanfaatkan resources yang ada. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Kelapa Nunggal khususnya ya di Kabupaten Bogor ini tidak seperti yang ada di pikiran pemirsa semua. Jadi Bogor mungkin kota hujan, puncak dingin. Nah, Kelapa Nunggal ini beda. Jadi memang daerahnya itu terkenalnya adalah daerah industri ya. Kemudian di sini itu juga banyak
galian-galian pertambangan dan lain-lain. Jadi cukup unik ketika di sini ada sebuah usaha garden ya, greenhouse dan lain-lain. Ini menarik bagi saya ya. Kebetulan saya menjabat sebagai Kapolsek Kelapa Nunggal. Ketika saya terpapar oleh informasi ini, saya langsung mencari tahu. Nah, lanjut Pak. Jadi setelah tahu punya lahan di sini, terus kan nggak mungkin dong yang kayak lahan kan banyak bisa difungsikan apa saja gitu. Betul. Waktu pertamanya saya berpikir saya mau bikin ini untuk jadi perumahan. Perumahan, oke. Betul, perumahan. Tapi kita terbentur oleh aturan tata ruang, Perizinan ya. betul. Karena di sini zona sini zona hijau. Zona hijau, oke. Artinya hanya boleh untuk agrowisata dan agrobisnis Oke. ataupun hanya untuk pertanian. Pertanian lah, Betul. agro ya, oke. Di situ mulai terpikir lagi, baru cari Dari solusi situ, lagi gitu ya. Dari situ saya mulai research tentang pertanian yang menggunakan teknologi itu seperti apa sih, yang bisa menghasilkan hasil yang lumayan besar itu seperti apa sih. Terus mulai research komoditas apa yang bisa saya tanam, Oke. dan bisnis model seperti apa sih yang Ya. bagus. Dan saya punya visi waktu itu adalah saya sempat membaca berita ya waktu itu dari Pak Jokowi ya bilang Oke. ya, kalau kedepannya ini kita petani itu semakin akan punah gitu. Iya, Profesi semakin petani ini akan ya, punah. semakin tergerus ya. Betul. Dan waktu itu saya juga mengajak mari para kaum milenial Ya. itu menjadi Petani-petani milenial. milenial. Oke. Betul. Nah dari situ saya mulai bagaimana sekarang kan lagi zamannya di zaman yang luar biasa ini. Oke. Saya bilang mulai banyak kayak misalnya gini, sebuah perusahaan transportasi, salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia Oke. itu tidak punya mobil sama sekali. Yes. Seperti Grab misalnya, Yes. itu dia menggunakan mitra semua. Ya. Sebuah perusahaan media terbesar di dunia seperti Facebook, mereka tidak bikin konten. Iya. Nah, bagaimana saya juga memikirkan pola cara seperti itu, bagaimana saya membawa investor dari kota masuk ke desa, saya menciptakan platform supaya mereka bisa datang ke ke Bojong, ke Kelapa Nunggal, menjadi investor dan membangkitkan industri pertanian di Bogor. Oke. Nah, ini menarik. Jadi memang Indonesia itu kan terkenal dengan negara pertanian, Pak ya. Betul. Negara agraris itu kan sangat ya, kita dari SD, dari TK mungkin kita belajar Indonesia negara agraris, kita punya musim yang cukup bagus, sinar matahari sepanjang tahun, suplai air yang luar biasa. Tapi cukup miris ya itu tadi, bahwa ternyata petani-petani ini semakin tergerus. Banyak yang mungkin karena kondisi menjual lahan, kemudian beralih, kemudian mungkin pindah ke kota dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada lagi yang mau jadi petani. Walaupun ya masih banyak lah yang bertani di desa-desa, kemudian di daerah-daerah lain yang itu juga hasilnya cukup bagus. Nah, di sini saya melihat sebuah potensi yang sangat baik yang ingin saya bagikan kepada semua penonton di sini supaya bisa tertarik, karena ini adalah sebuah unit bisnis yang bagus ya. Yang pertama menghasilkan, yang kedua juga itu bisa membantu alam ya. Kita dengan bercocok tanam kan ada tanaman membantu suplai oksigen dan sebagainya, Pak ya. Kemudian juga sebenarnya sistem penanaman ini kita sudah sering lihat lah, hidroponik di rumah bisa kita lakukan di rumah. Jadi boleh dibilang kita reboisasi kecil-kecilan dari lingkungan kita. Kita sering lihat dong di kota itu banyak gedung terbengkalai, kemudian kita lihat lapangan-lapangan, kemudian tanah-tanah kosong dan lain sebagainya. Kenapa? Ayo kita ciptakan seperti ini. Selain hasilnya juga bisa kita konsumsi dan kita jual, itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, Pak, boleh diceritakan di tempat Bapak ini dari awal sampai sekarang itu pegawainya sudah berapa banyak? Mungkin tenaga kerja yang kita pakai untuk pembangunan itu mungkin ada 60 orang. Oke. Ya. Tapi produksi kita memakai sekitar tadi kalau nggak salah penjelasan 10 orang, Pak ya. Iya, oke. Untuk karena kita masih 35% dari kapasitas produksi kita, kita baru
baru menggunakan sekitar 10 karyawan, itu hanya untuk tenaga hariannya. Tenaga harian kan ada yang Tenaga lain juga petaninya. ya. Untuk tenaga ahlinya sendiri kita di sini ada 3. Iya. Jadi ya itu tadi, kita bisa ya mungkin kita keterbatasan waktu, kemudian mungkin keterbatasan apa namanya pola pikir untuk berpikir, untuk memikirkan dan lain-lain, kita terbatas ya, namanya manusia serba terbatas. Nah ini kita bisa mungkin meng-hire orang untuk membuat yang seperti ini, dan bagaimana caranya ya bisa datang ke sini. Di sini kita bisa berinvestasi untuk membeli lahan, atau mungkin kita sekedar apa ya, melihat, kemudian refreshing ya. Ini nanti di sini juga mau dibikin ini Pak ya, Ada agrowisatanya. agrowisata. Jadi memang kalau boleh dibilang ya, ini dari Jakarta ya cukup menantang rutenya gitu kan, tapi sampai di sini itu terbayarkan gitu. Apalagi nanti kalau sudah ditanam pohon-pohonan dan lain-lain, ya kita doakan semuanya lancar Pak ya. Amin. Dan ini juga seandainya Pak mungkin ada orang yang ingin, pertama kalau berinvestasi kan langsung datang ke sini ya. Betul. Nanti alamatnya kita tampilkan di layar sini, kemudian nomor handphone daripada operator ataupun adminnya juga ada. Nah, kalau investasi datang, nah kalau misalnya dia ingin sekedar belajar, studi banding, boleh Pak ke sini Pak? Datang aja kalau merasa ini Bapak dan Ibu Nggak yakin, tertarik, ya. tapi tidak yakin, datang aja. Lihat, tagline-nya apa? survei aja. Survei aja. Datang Survei aja, survei aja. Iya. Saksikan sendiri, buktikan sendiri gitu. Iya. Kalau ini proyek ini apakah benar dibangun, Iya. apakah benar di-manage dengan baik, Iya. apakah benar di-manage dengan ahli-ahli yang Iya. profesional, silakan disurvei aja. Nanti Bapak Ibu bisa nilai sendiri. Karena apa? Kita di sini baru jalan setahun, kemarin 18 Agustus. Oke. Agustus ini ya? Kami mulai dari tanah kosong, dari sawah. Bapak bisa lihat kiri kanan ini semua Iya, sawah. betul. Dengan progres kita sendiri dalam cuma hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi Wow. kalau ini hanya tadi ini bilang hanya main-main atau Iya. penipuan, saya rasa sih terlalu banyak uang dibuang-buang hanya untuk penipuan, benar nggak? Iya, nggak ada gunanya juga. Nggak ada Pak, gunanya ya? juga kalau Iya. emang ujung-ujungnya saya mau nipu gitu kan. Iya. Jadi ini memang real, sangat real. Di sini saya sudah menyaksikan. Nanti kita juga ada visualnya bagaimana yang sudah dikerjakan, hasilnya seperti apa. Tuh sayurnya sangat fresh sekali dan lain-lain. Itu wah cukup menggiurkan lah. Dan mungkin saja di kota-kota Anda juga sudah ada yang seperti ini ya. Itu tidak masalah, tidak perlu mungkin harus datang ke sini. Bisa lihat di Instagramnya, mungkin ada visual-visual lain, bertanya. Kalau misalnya ada kesempatan datang ke sini juga bisa datang dan bertanya-tanya, dan itu bisa kita terapkan. Ayo kita bangkitkan lagi Indonesia ini sebagai negara agraris ya. Petani itu bukan sebuah pekerjaan yang yang boleh dibilang kelas 2 ya, tapi petani itu adalah tulang punggung negara kita. Betul. Ya kan, kita kalau tidak ada pertanian kita mau makan dari mana gitu kan. Betul. Apalagi pertambahan penduduk itu juga semakin meningkat ya kan, kebutuhan konsumsi juga semakin banyak. Itu ya membutuhkan orang-orang seperti Mas Christopher ini untuk membangkitkan lagi gitulah. Bisa dan visible untuk dikerjakan. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Nah terakhir Pak, mungkin ada pesan dan kesan gitu. Waduh, kalau pesan dan kesan. Pesan saya sih untuk semua penonton. Ya. Itu kalau kita mau bercocok tanam, itu Oke. sebenarnya nggak sulit kok. Bisa dimulai dari rumah sendiri. Ya. Bisa dimulai dari lahan 1 meter kali 2 meter atau Ya. 1 meter kali 1 meter pun bisa. Ya. Tinggal kita maunya tujuannya apa. Kalau bercocok tanam untuk kebutuhan rumah sendiri sih bisa. Mulai dari lahan 1 meter kali 1 meter pun bisa. Ya. Nah, mari kita sama-sama memajukan pertanian Indonesia. Oke. Karena ketahanan pangan itu sangat penting. Oke. Jadi, itu tanpa ketahanan pangan kita nggak bisa kerja, Pak. Ya. Kita nggak bisa yang namanya Aktivitas lain ya. aktivitas yang lain. Dan mari kita naikkan derajat hidup dan Petani. pemasukan petani. Oke. Gitu. Makanya kita berkomitmen untuk menggunakan tenaga lokal, ya. petani lokal untuk membantu pekerjaan kita. Dan juga
pekerjaan petani itu bukan pekerjaan kelas 2. Yes. Menurut saya petani itu nilai Tulang sangat punggung ya, tuh, backbone ya. betul. Kan ada singkatannya itu. Penjaga tatanan negara Indonesia. Petani. Wow, petani penjaga tatanan negara Indonesia. Nah, Iya. itu perlu dijaga. Terus mohon maaf nih Pak, ini terlupa saya tadi bertanya, itu masalah daya serap di masyarakat sendiri. Kemudian nanti kalau kita bercocok tanam, saya jualnya kemana ya? Itu kan pasti ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Bagaimana Pak solusinya Pak? Kalau dari kami sendiri adalah kami bisa menerima hasil-hasil dari para petani. Oh, jadi kalau hobi. misalnya di rumah mau nanam, mau jual ke sini bisa Kalau ya? Yang misalkan, penting komunikasi dulu ya. betul. Kalau misalkan kalian bingung mau jual kemana, bisa bawa kemari, kita bisa terima hasilnya. Dan kalau Tapi speknya harus ini ya, iya, standarnya ya. sebelum nanam tanya dulu sama kami sama Standar. standar yang kita terima itu seperti apa sih? Iya. Karena nggak semua, misalkan kayak kangkung sampai setinggi 1 meter kan kita juga tidak bisa jual gitu. Iya, Jadi ada spek-speknya, boleh ditanyakan langsung sama admin kami, sama staf kami. Ya. Sayur seperti apa sih yang bisa kami terima? Ya. Hubungi aja admin kami bisa terima. Jadi jangan takut soal pemasaran. Oke. Dua juga, kalau tadi pangsa pasarnya gimana? Pangsa pasarnya masih besar sekali ya, Luas karena yang sekarang nih yang udah aja masih kekurangan supply itu. Nah, pasarnya masih sangat besar ya. Coba dianalogikan Jabodetabek Pak tadi. Untuk saya analogikan aja ilmu matematika saya yang bodoh Simple ini. ya, Ilmu simple simple ya. aja. Iya. Penduduk Jakarta 10 juta. Ya. Penduduk Jabodetabek 30. Ya, hitunglah 40 juta totalnya. Ya, kurang lebih 40 juta lah. Ya, 40 juta. Itu di luar Jawa Barat. Ya. Dari 40 juta orang itu hanya 10% yang makan sayur. Misalnya ya. Ya, Oke. berarti hanya 4 juta orang makan sayur dalam sehari. Oke. Dari 4 juta orang itu hanya 10%-nya yang makan sayuran hidroponik. Hidroponik yang memang quality ya, good Betul. quality lah. Betul. Berarti berapa tuh? 400.000 kepala. kepala yang makan sayuran hidroponik. Dan rata-rata satu orang makan Pak Rata-rata satu orang makan, sehari? kita sebut aja 100 gram deh. 100 gram deh gitu ya. Kalau 100 gram berarti kan butuh 40.000 kilo. Ya. 40 ton. 40 ton. Per 40 hari. ton ya. Jadi itu cuman Jabodetabek. Logika sederhananya adalah 40 ton kebutuhannya. Sedangkan Bapak yang bikin udah 35% ini baru berapa Pak supply? Saya aja baru sekitar 100 kiloan per hari. 100 kilo sehari. Jadi mungkin itu saja kita pertemuan hari ini. Jika masih terasa kurang dan lain sebagainya, Instagramnya ada, itu Botanica Garden _official. Kemudian juga bisa langsung datang ke sini di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, silakan tanya sepuas-puasnya. Dan juga di sini juga tidak hanya bertanam hidroponik, tapi juga ada lobster Pak ya? Ada lobster, ada melon juga. Ada lobster, ada melon Jepang. Nah, melon Jepang tidak usah saya jelaskan. Nanti mungkin ada segmen lain atau datang ke sini. Melon Jepang ya, negara Jepang itu terkenal dengan melonnya. Mungkin kalau orang yang sudah pernah makan melon Jepang, sudah, waduh, terngiang-ngiang deh pokoknya. Rasanya, teksturnya itu, nah di sini di budidaya ya. Iya. Jadi tidak perlu saya ceritakan, langsung datang ke sini. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.